Iya kak, karena gua merasa diri gua nggak dihargain di situ. Menurut gue itu yang bikin bosen organisasi sekarang karena gua ngelihat salah satu statement konten kreator, lupa gua namanya. eh Hai Visionaries, balik lagi bareng kita di Has Vision Pod. Nama gua Bintang. Bintang Emon. Bintang laut. Enggak, nama gua Malik. Abdul Malik, Malikul Kudus. Ahmad Malik. Maulana Malik Ibrahim. Jadi gua reinkarnasi dari Sunan pertama. Oh, Masya Allah. Oke, dilanjut ini kayaknya kalau yang ini udah kenal ya. Hai. Ini Coba kenalin dulu. Halo, gue Yuli. Nah, ada editor kita nih. Oh, editor sini, editor. Namanya Hai. Abang Diva. Babang Deep Coy, panggil lagi Coy. Deep Coy. Follow ya IG-nya. Pakai ya. Nah, ada BA kita tuh. Ada WA kita. Ayo, be. Hai, itu beneran nongol doang enggak? Beneran doang. Kagak ada salam sama senyumnya. Kagak ada senyum-senyumnya. Satu lagi. Oh iya, ini satu. Pak Bos ini. Anomali. Dia pemilik barang-barang yang ada di sini. Yes. Kagak anjay. Ini investasi Bagian kalian sih. semua. Silakan kenalan sendiri saja. Kenal sendiri aja lah. Oke, gua Muhammad Tasbih Sidiki, gua sebagai pegawai ya di sini ya. Ujungnya. Bohong. Enggak, tanya ujungnya gitu. Ujung nih berapa? Kepo lu. 13 500. Iya, gue sebagai pegawai di sini ya. Cuma Dia sebagai ini. CEO. Mana? Ya, perkenalkan ini CEO kita kan. Ada. Geng. Lalu di belakang layar. Dia pengen di depan layar tapi males katanya. Kadang gugup. Ya, gua nggak bisa ngomong kalau Takut depan dilihat kamera. sama Mbak Nakes yang kemarin. Ya. Udah next. Bilang Pembahasan kita bukan itu. Lanjut. Pembahasan kita bukan itu. Oh. BTW, lu semua di kampus ikut organisasi gak? Emang lu tau gue kuliah? Ih, Gua kan lu beda fakultas dong sama gua. Lah kan? Iya sih. Ya, halo guys. Halo guys. lu organisasi apa ikutnya emang? Tut. Apa? Emang Sebut iya, aja. emang lu ikut organisasi? Ada dua. UKM. Satu UKM, satunya kayak riset gitu. Bukan itu apa sih? Unit kegiatan mahasiswa kalau di SMA itu ekstrakurikuler. Organisasi bisa. Iya, organisasi. Beda nggak sih ekstra sama organisasi? Ekstra. Sama aja. Iya. Sama. Cuma beda penempatan aja kalau kayak HMI, PMI itu di Itu mah kan itu Cipayung, organisasi Cipayung di luar maksudnya. di luar naungan kampus. Oke. Kalau Ormawa terus apa namanya UKM itu lebih di dalam. Iya. Oh, dalam jadi kampus. Ormawa sama UKM tuh apa? Hah? Bedanya apa? Sama aja sih. Dah. Ya lu kan ngikut Ormawa, apa jelasin Ormawa, apa itu UKM? skip ganti lagi langsung anjir. Iya, Ormawa sama UKM kan sama aja. Ormawa kan yang gue tahu organisasi mahasiswa. Iya. UKM itu kan usaha unit. Unit. Usaha. Sebenarnya ya kayak Semadema atau BM kayak gitu dia lebih ke arah contoh. Ormawa. Ormawa ya. Kalau di SMA itu kayak OSIS sama MPK. Nah, kalau kayak UKM itu dia lebih ke arah ekstrakurikuler kayak pramuka, tapak Ya suci, kayak foto jurnalistik. foto jurnalistik. Pers Iya. kampus kocak. Iya. Iya kan kita Beda. kita kan nge-skip pers kampusnya. Oh iya. Emang lu ikut UKM? Ikut. Lu ikut gak? UKM gak ikut, gue ikut organisasi. Apa tuh? Organisasi eksternal, gue ikut PMI sebenarnya. Karena gue mahasiswa non aktif. Non-aktif tuh berhenti, cowok. dasar. Iya kak, karena gua merasa diri gua nggak dihargain di situ. Kenapa? Apa sih? Kenapa? jangan bahas itu. Iya kenapa? Nggak apa nanti sensor. Oke. Organisasi eksternal, gue ikut sebenarnya. Karena gua mahasiswa non aktif.
Non-aktif. Non aktif tuh berhenti, Cok. Dasar. Iya Kak, karena gua merasa diri gua Awalnya yang ngebuat seseorang masuk organisasi apa sih kira-kira menurut Lah lu ikut organisasi, gue ya, enggak. lu ikut gak? Enggak. Oh enggak. kalau ini UTBK ikutnya. Oh. Beda UTBK itu tes. Gua Apa sih? Apa sih? Ini apa sih? Konseling apa sih? Alun-alun luas. Alun-alun luas loh. Berantem yuk. Enggak lu konseling itu apa sih? Batal sekarang juga enggak apa-apa. Dah, balik. UTBK, bentar. Enggak, konseling kan UTBK kan? Enggak, bukan itu. Maksudnya ini kan UKM, kalau itu kan memang lembaga yang dinaungi langsung oleh fakultas kan. Oh. Enggak, tadi dulu nih, Iya. bahas ini udah bener. Gue baru login Enggak. kemarin, bukan. Gue baru login kemarin banget itu. Enggak, gue tuh sebenarnya boleh pulang. Tapi tahu-tahu magang ya? Magangnya enggak ngotak lagi ya? Apa coba magang di mana, Kak? Ih, gue dipanggil kakak lu yang tua lu. Enggak, lanjut. Emang ya magang, ya udah gue magang aja. Lo ikut organisasi? Ikut Kenapa? gue dulu karena kan abang gue dulu Oh, cabang Kemayoran. Abang gua. Nah, bukan ikut-ikutan. enggak gue pengen kayak abang gua ya, akhirnya kesini sini gue sebenarnya pengen konsisten karena di tempat itu gue nggak dihargain kan ya wes gue mendingan ya keluar aja, gue buat aware sendiri. Lu sekarang masih aktif? Hah? Lu sekarang masih aktif? Semi. Ya semi. Oke. Emang menurut lu seberapa berperan organisasi? Mungkin kalau emang yang Beneran benar-benar cocok sama fashionnya tuh bakal ngebentuk pasti banget. ngebentuk. Cuma kalau akhirnya template di situ-situ aja, ya yang akhirnya ngebuat kayak hubungan tuh bosan. Oh ya. Menurut gue itu yang bikin bosen organisasi sekarang karena gue ngelihat salah satu statement konten kreator, lupa gue namanya, organisasi sekarang harus bagaimana kita buat sistemnya kayak corporate. Jadi kita nggak harus ngeluarin duit setiap event. Yang setiap event organisasi itu yang ngasih kita ibarat walaupun uang jalan ataupun uang makan lah. Tapi kalau yang segala kayak macam. gitu Belum di efisiensi. enggak, tapi kalau Gue yang setahu gue ya kemarin aja belum di efisiensi aja udah kayak seret banget, apalagi sekarang gitu. iya, tapi nih isu-isu kampus yang gua tahu tuh yang minat organisasi juga Mulai berkurang. Iya, karena itu ada statement konten kreator gara-gara Enggak. mahasiswa ada statement gitu. Enggak. Iya. Pertama kalau yang gue rasain ya, yang gue rasain dan gue lihat, pertama dia pengen ngembangin skill dia. Iya. Tapi ini yang paling penting. Lu yang broken home. Sumpah, ini yang biasanya yang punya problem gitu, bukan problematik, punya problem di keluarga atau problem pribadi, biasa dilampiasin ke organisasi. Betul. Kadang lu kadang ada orang Masalah percintaan, masalah keluarga, masalah ataupun kayak, itu. Lu kayak even lu ada rumah fisik buat pulang, tapi sebenarnya ada hal-hal yang enggak didapetin di situ. Akhirnya masuk sebuah organisasi yang harapannya tuh disayang, diperhatiin, ya walaupun ujungnya Buat pemanfaatan. kas. Wah, Enggak gitu sih. Bibir gua tai. Dalam hati Diva, buset gua sensor banyak buat ini. Rata orang masuk organisasi itu karena dia ingin dapat lingkungan baru, Iya. karena hopeless, capek sama keadaan hidup dia yang sekarang gitu. Tapi lu pernah gak? Ini beberapa teman gue yang ikut organisasi. Mereka masuk itu dengan dalih mereka ingin mendapatkan relasi, mereka ingin mendapatkan pengalaman, tapi bukan dari hati nurani. Dan terus setelah gue tanya,
Iya. Lu udah berapa lama di situ? Udah cukup lama. Terus apa yang lu dapat? Berapa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Ya, even kalau misalkan di kampus tuh paling setahun lah gitu tuh ya. Taruhlah setahun. Udah kenal sama siapa aja. Dan lu tahu apa? Jawaban tuh ya template kayak gua kenal sama dia, udah nyaman sama satu orang nih. Udah di satu orang gitu. doang Oh, gitu tuh. kayak pacaran. Saya sebenarnya lu kalau nyari relasi di luar banyak anjir. Organisasi di kampus malah kan itu lagi aja orangnya. Nyambung sama statement gua. Nyambung dari pernyataan Kak Hasbi, anjay Kak Hasbi. Buset tuh abad gua. Jadi gini loh, orang tuh salah satunya yang dicari tuh relasi. Padahal ini negatifnya yang gua lihat ya. Lu pingin dapet relasi itu harus deketin alumni, harus ABCD segala macam. Lu harus getol-getol kalau ke sekretnya harus gimana. Harus ngasih uang kopi ke alumni, terus jajanin alumni, terus beliin rokok alumni. Ada, tapi kan ya kita nggak tahu UKM sama Ormawa mana kan? Atau eksternal mana? Fine dah kalau itu alumni datang ke kampus kalau emang berprestasi ataupun jadi founder ataupun punya karya datang cuman ngatur-ngatur itu fine. Kan kalau alumni yang datang nggak ada karya, nggak ada bakat, cuman omong doang kan ya apa, Cok? Iya, tapi yang gue kadang itu tuh apalagi masa-masa orientasi, awal-awal kayak LK kayak gitu, itu momen banget buat alumni kayak. Kalau bahasa sekarang tuh caper. Iya, caper. Bukan balas dendam. Kadang lebih ke arah caper ke cewek ininya. Apalagi anak-anak tingkat yang di bawah. Ada tingkat, Abis dari situ kayak tiba-tiba ada tingkatnya tuh kayak tiba-tiba. Sep ya, Bang. Kok Bang sih? Sep ya? Ini Sep ya? Abang yang kemarin jadi pemateri. Oh iya. Oh, jadi gitu. Atau enggak ini abang yang kemarin jadi korlap. Oh. Dan gimmick dapat relasi itu menurut gua jadi kayak lu harus bener-bener harus effort, cuma itu bener-bener lebih lah, effortnya lebih lagi karena ya orang yang zaman sekarang ini di tingkat yang magerannya lumayan. Iya. Yang akhirnya kayak ngapain sih? Akhirnya kan banyak orang-orang itu gak mau masuk organisasi. Tapi bukan berarti gak mau, bukan gak mau, berarti gak mau. Justru akhirnya dia bukan organisasi yang di dalam kampus yang lebih cenderung digandrungi. Gimana? Tapi yang digandrungin itu lebih di luar kampus. Karena mereka itu relasi itu lebih terlihat. Di luar itu lebih transparansi relasi, yang katanya relasi itu benar-benar terlihat. Nah, posisi itu ya kita ngomongin relasi ya. Iya. Kalau kita nggak kolaborasi dengan skill juga orang-orang ngelihat lu apa sih anjing nggak punya skill deketin gua, pasti orang-orang juga ilfeel. Iya. Nah, ibarat 60% itu skill. Nah, 40% relasi. Gua kan ya bukan gue sih, banyak kan orang kan yang emang relasinya bagus dan skillnya biasa-biasa aja bisa dapat job foto dengan harga 12 juta, 10 juta. Kan karena gua kan di bidang fotografi. Ada teman gua karena relasinya bagus kan ada walaupun skillnya biasa-biasa aja dapat foto dengan orderan 10 juta per 4 jam 5 jam untuk foto corporate doang. Kayak ini nggak sih, kayak yang kemarin motoin pejabat-pejabat Pak Presiden itu kayaknya di biayanya juga lumayan. Iya, itu karena kenapa? Relasi juga. Nah, adanya di luar dan harus diimbangi dengan skill. Lu nggak ada skill juga percuma relasi lu. Nah, makanya sebenarnya perlu benar sebenarnya salah satunya perlu masuk organisasi juga kan sebenarnya buat skill juga. Iya. Skill. Cuma di sisi lain kalau lu udah punya relasi dan skill itu tetap lu nggak lu di situ-situ aja nggak dikembangin ya percuma. Iya. Enggak, ibarat organisasi itu zona nyaman. Enggak, tapi menurut gua bukan berarti ini pandangan gua yang tidak ikut organisasi. Asik si kupu-kupu ngomong. Dan tadinya diam. Enggak, soalnya ya ini kan pengalaman kalian ikut organisasi. Malah pandangan gua terhadap organisasi, sebenarnya organisasi itu baik. Emang baik. Emang baik. Gua nggak bilang jahat, gua nggak bilang. Enggak, gua kan tidak bilang itu jahat seperti yang dia katakan. Itu oknum ya ketua, itu oknum.
Ingat kemarin Rizky Ka'bah sampai dia ditangkap sama Polsek atau Kapolda. Ini oknum alumni. Iya, Kalbar itu dia gara-gara ngomong guru semua guru. Iya. Oknum guru. Nah, direvisi. Oknum alumni. Iya. Oknum. Nanti kita di demo. Tapi kalau Lanjut. Tapi kalau FVP dapat esensi enggak apa-apa. Weh. Jaga bercanda. Weh, depan pintu siapa tuh? Bang Syarif ya? Menurut gua organisasi itu baik, UKM itu baik. Banyak orang-orang yang menemukan passionnya di organisasi, di UKM. Ya itu tadi, mungkin kalau misalkan dari sisi keluarga ada yang berkembang dan dia nyaman di organisasi itu jadi rumah. Tapi kalau alasan gua pribadi, karena waktu di SMA tuh udah capek gitu. Udah puas. Dan beberapa temen gua yang di Iya. kelas udah bertanya tuh kayak kenapa kayak gitu? Udah pernah di sekolah. Iya, udah pengalaman. Jadi itu cuma sekedar pengalaman organisasi. Iya. Ya, yang penting kan punya basic. Iya. Dan sebenarnya kalaupun di organisasi dalam kampus ya, khususnya dalam kampus, yang diuntungin ketua doang. Iya. Ketua sama jajaran BPH. Emang kamu tidak tahu yang dapat beasiswa itu cuma ketua-ketua doang? Oh, Ketua umumnya doang loh yang dapat. Kita cuman member, nggak dapat Ya, apa-apa, member Cok. kita dapat Dapat hikmahnya doang. Dapat hikmahnya doang. Belum tahu nggak sih di kampus kita pernah ada kasus yang nggak dapat SK. Banyak. Banyak gitu. tapi mereka tuh Bisa suka loh. rela gitu. Suka. Gua nggak kebayang itu perasaan mereka yang nggak dapat. Sakit dadaku. Apalagi tahu nggak sih divisi paling penting dan berharga ya? Kominfo. Kominfo. Ya kalau dia sekarang Kita buat konten. buat konten terus. Konten terus. Emang skill kita nambah. Tapi Kerjaan juga nambah. Kan kalau di sini kan ya ada sisi baiknya juga buat kita berkembang juga. Bukan mengucilkan organisasi ya. Kan ada enggak siapa yang enggak. iya ada. Next. Kocak kayak dia. Dia pembahasan kita jadi amburadul seperti ini. Buat amburadul. Iya. Ya udah sih, maaf. Kalau lu dikasih pilihan, lu mau milih organisasi atau mantan? Kalau lu dikasih pilihan, lu milih organisasi atau mantan? Magang. Oh. Itu tadi udah case close itu. Magang sih. Kalau gue lebih ke magang. Iya, realistis aja gitu. Karena kan sekarang rata-rata mahasiswa 85% ke magang. Jarang ada yang lirik organisasi. Karena Ada. ada kan sisanya kan 85% berarti sisanya berapa? Tapi yang magang-magang itu biasanya jadi lebih gampang karena relasinya terus lebih cepat lagi. Iya, soalnya udah paham dunia kerja. Terus kan ibarat ya di Indonesia tahu sendiri lah, butuh pengalaman 1 tahun bidang editor, butuh pengalaman 1 tahun kameramen, videografer. Kan dengan kita adanya Jangan dilupain satu lagi. apa? Minimal good looking. Itu mah kalau emang mau di depan kamera ataupun ini ya. Yang gua lihat ya sekarang loker-loker di televisi pada ini, Cok, minimal 1 tahun. Di Alfa aja kayaknya udah mulai diberlakuin. Iya. Maksudnya yang tadi good looking itu bukan langsung tertulis, Iya. tidak tertulis kayak oh enak nih dilihat, yuk gas langsung. Good looking bukan hanya cakep, Cok. Jadi bagaimana lu bisa ngomong dengan Tapi secara umum good looking memang seperti itu. Lebih ke arah fisik. iya. Fisik. Karena orang Indonesia lebih ke arah ngelihatnya fisik. Udah yuk kita buat media luar negeri aja yuk. karena gini loh. Misal ada cewek atau cowok gitu ya. Misal cewek atau cowok jelek. Iya. Kenapa? Dia misal dia kena kasus korupsi atau kasus apa. Langsung tuh dihina. Udah jelek, hidup Iya lagi, benar. dekil lagi. Giliran cewek yang cakep kayak Davina Karamoy. Iya. Kayak gitu. Kok bisa sih kamu kayak gitu?
atau Reza Hardian masuk. Jadi Pasti ada ini iya, naik itu. ininya. Padahal kalau kita ngeliat di luar negeri ya nggak kayak gitu Kak. Iya. Ya, tapi kan kita cinta tanah air, jadi ya udah. Oke, jadi kalian milih magang ya? Kabur dulu aja sih. Kabur aja dulu. Ya, lu kabur juga. Kalau kagak punya bekal ngapain jadi gembel di sono? Gembel di sana lumayan. Apalagi Enggak ada gembel yang lumayan. Oke. next. Magang ya berarti ya. Iya. Yoi. Kalau lo sendiri? Ya gua mau magang udah, organisasi udah mau apa? Kalau gue organisasi udah ngerasain gue juga waktu gue jadi anggota di PMI. Nah itu pun ya kayak biasa aja. Udah lanjut. Gue anjing kesetrum. Ini kacau gara-gara dia doang. Banyak sensor nanti. Blonger. Lanjut. Lama-lama ngetek ulang ini. Enggak lanjut. Enggak dari Lanjut Yul, nanya Yul. Udah tadi kalian udah gua tanya. Lu nanya gua apa kek? Menurut lo semua ini terakhir ya sebelum kita tutup. Gimana sih rasanya menurut kalian punya seseorang yang cinta tapi satu organisasi? Lu. Satu tempat magang deh. Oke. Pokoknya satu lingkungan deh. Oke. Gua dulu. Yul dulu Boleh, coba. boleh. Gua no comment sih, soalnya gua belum pernah. Serius belum pernah. Yakin? Nih, kalau kalian tanya gua pilih LDR apa setiap hari ketemu gua pilih LDR. Perkenal? Karena gua susah diajak ketemu orangnya. Enggak, kalau gua Tuh dengerin ketua kalau mau ngedeketin. udah bisa. Suwe. Dan menurut gua ya tadi itu ngapain pacaran selingkungan, jadi malah ke distract menurut gua. Iya, benar. Sampai sekarang gua belum pernah cinlok atau dekat sama seorganisasi atau selingkungan. Kalau Bapak CEO yang tercinta ini gimana? Tercinta lagi. Tadi pertanyaan lo apa tadi? Tadi pertanyaan lo apa dah? Ya kalau lo punya jatuh cinta terhadap satu orang lawan jenis gitu di satu organisasi atau satu tempat magang, even satu lingkungan deh. Gua pernah ngalamin. Tahu Siti Amalia, Muslihatun Amalia. Tahu Gak tahu. KPID? Enggak tahu. Ini diupload dia pede banget. Enggak. Pokoknya dia ada salah satu pokoknya kelasannya kelasannya D. Nah, itu waktu masih ini mah fan-fan aja. Satu organisasi ya. Nah, pas waktu udah jauh, kita juga mau masuk ke organisasi, mau ikut kajian juga pasti bakal males. Bakal malu juga karena ke distract ada dia loh. Menurut gua ya, kalau menurut lu pada mah kan terlalu itu mah. Ini mah kan menurut gua. Ya intinya sih gitu sih. Kalau gua enggak punya pengalaman dan sebenarnya tidak untuk dicoba juga. Kayaknya gue produk ini. Iya, itu malu sih. Gua no comment sih. Mungkin emang di awal-awal tuh ngebuat semangat, Cok. Iya, emang Semangat pertama yang buat betul-betul, semangat. Aku ingin menjadikan organisasi ini yang terbaik. Wah. Karena emang ada mood buster gitu loh. Iya. Ya. Gue juga dulu gitu, Lik. Iya, walaupun kadang ini nih. Apa namanya? Ada yang marahnya apa segala macamnya. Ini percintaan kalian tuh LDR paling benar. Sekarang mah lebih kebuka lembaran baru aja lah. Lebih ke arah branding diri aja. Iya, buka lembaran baru. Udah sih jadi ditulis sono. Kalau kata Hasbi lebih baik So, kumpulin duit banyak dulu. Soalnya kalau pacaran cuma ngabisin duit gua doang. iya memang. Lu habis berapa kemarin pas PDKT dong? Gua nggak ngitung sih, soalnya gua nggak perhitungan orangnya. Enggak, tapi ada 300 lebih lah ada. Enggak, gua nggak ngitung, soalnya emang gua orangnya nggak perhitungan. Gua keluarin aja berapa? Catat nih. Catat. Ini. Jadi edition. Mbak yang mau lagi jomblo ya. Jangan. Dia tuh polos banget. Jadi kalian Lu bisa mau minta kuatin pulsa, aja. lu mau minta kuota, bilang aja. Tinggal kayak sayang
Pulsa aku habis. Iya. Gak gitu juga anjir. Kecuali emang gue udah kenal. Dan emang deket ya. Kalau kenal dong kan kayak temen minjem duit kan ya. Gue mikir 2 kali, Cok. Itu gue juga mikir 2 kali. Kecuali deket-deket kayak temen-temen kayak gini, sahabat gue kan, tim gue. Kalau emang gue lagi ada, aduh jatuh kan. Ya. Gak apa-apa. Kan kalau gue lagi ada, ya gue kasih. Kalau nggak ada, ya belum rezeki kita. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah pandangan kita terkait dengan magang atau organisasi. Beda, ini Random sih. Lagi random aja. Jadi ini sesi Episode. kayaknya sebulan sekali sih bakal ada kayak gini. Nanti mungkin yang duduk di sini bakal BA atau si editor kita lagi. Mata editor langsung bombastis anjay. Langsung. Tadi pas gue bilang gitu dia langsung. Iya, bombastis betul. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita. Kalau ada yang enak silahkan diambil, kalau nggak enak ya udah nggak usah diambil. Untuk pihak-pihak yang Disebutkan. Mohon maaf lahir batin, itu terjadi karena ketidaksengajaan. Itulah sengaja ya, cuma emang dari hati. Ini hanya pandangan saja. Nggak bercanda. Kami hanya menyampaikan pernyataan umum. Info buat ibu-ibu nakes yang deketin dia takut katanya. Oke, so gue Yuli, Gua Malikul Bintang. Kudus, Bintang. Gua Asboy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.